Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Permatasari dengan NPM 2014151022 dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Dampak Pemutihan Karang tahun 2016 terhadap ekosistem terumbu karang, studi kasus di TWP Gili Matra, Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ditulis oleh Setiawan F. dan kawan-kawan tahun 2017 pada Jurnal Kelautan, volume 10, nomor 2, halaman 147 sampai 161. Berikut merupakan daftar isi yang ada pada pemaparan ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita masuk ke bab yang pertama. Pemutihan karang merupakan respon yang biasa terjadi terhadap karang Celerentina dan Acinoria kima anemon yang menyebabkan populasi Symbiodinum keluar atau degradasi, meninggalkan jaringan tisu karang yang menyebabkan pucat atau putih. Kejadian pemutihan karang massal terjadi melibatkan banyak spesies karang yang cenderung menggambarkan stres lingkungan yang ekstrim. Pemutihan karang massal bisa dikolerasikan dengan gangguan spesifik seperti temperatur air yang ekstrim, tinggi atau rendah, radiasi matahari, temperatur air, sedimentasi, masukan air tawar, kontaminasi atau toksik, dan penyakit. Peristiwa pemutihan karang merupakan indikator yang bagus akan adanya tekanan lingkungan, seperti peningkatan suhu permukaan laut selama El Nino. Peristiwa pemutihan karang merupakan indikator yang bagus akan adanya tekanan lingkungan, seperti peningkatan suhu permukaan laut selama El Nino. Pemutihan karang juga terjadi selama fase dingin Enso La Nina pada area-area yang cenderung mengalami peningkatan suhu. Taman Wisata Perairan Gili Matra, Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang terletak di sebelah utara Pulau Lombok. Luas kawasan konservasi tersebut sebesar 2.954 hektar dengan perincian 665 hektar daratan, 227,65 hektar terumbu karang, 116,82 hektar padang lamun, dan 8,24 hektar hutan mangrove. Kawasan konservasi perairan tersebut merupakan salah satu kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) yang berkedudukan di Kupang, NTT, dan melalui Satuan Kerja sebagai perwakilan operasional pengelola yang berkedudukan di Kecamatan Pemenang. Pada tahun 2012, telah dilakukan kajian ekologi oleh Wildlife Conservation Society dan BKKPN Satker TWP Gili Matra dengan tujuan mengetahui kondisi ekologi terumbu karang di TWP Gili Matra. Kajian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar lokasi yang belum terkena bleaching. Ancaman penurunan kualitas ekosistem terumbu di TWP Gili Matra saat ini berasal dari perubahan iklim global yang mengakibatkan pemutihan karang massal. Kondisi dari fenomena pemutihan karang ini berimbas pada kesehatan ekosistem terumbu karang di TWP Gili Matra. Adapun tujuan studi ini yaitu melihat pengaruh pemutihan terumbu karang terhadap ekosistem terumbu karang di TWP Gili Matra yang terjadi pada periode sebelum bleaching 2012 dan saat terjadi bleaching. Kita masuk ke bab yang kedua yaitu metode. Survei ekologi dilakukan di Taman Wisata Perairan Gili Matra yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara. Studi kali ini dilakukan Juli 2012 dan Agustus 2016 pada lokasi pengamatan di 10 titik di TWP Gili Matra dan 4 titik di mainland sebagai kontrol. Khusus pengambilan data coral bleaching dilakukan pada bulan Mei 2016 sebanyak 6 titik pengamatan yang mewakili ke semua lokasi, baik itu Gili Air Menor, Trawangan, maupun mainland.
Berikut merupakan gambar 1 peta lokasi penelitian di Taman Wisata Perairan Gili Matra. Nah, kita masuk ke bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Terumbu karang. Metode pengumpulan data tutupan substrat menggunakan poin Instrap Transept sepanjang 50 meter dengan mencatat 100 titik substrat mengikuti metode yang dilakukan pada pengamatan tahun 2012. Pencatatan jenis substrat dimasukkan berdasarkan kategori karang keras, karang lunak, alga, spons pasir, patahan karang, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan pada kedalaman dangkal 3-4 meter dengan dalam 7-10 meter dengan replikasi sebanyak 3 kali pengumpulan data rekrutmen karang keras menggunakan metode KITE atau transek kuadrat dengan ukuran 50 kali 50 cm. Pemutihan karang. Pengamatan dampak pemutihan karang dilakukan menggunakan metode survei cepat pada 6 lokasi pengamatan. Pencatatan dilakukan dengan mengestimasi kategori pemutihan pada koloni karang keras secara acak dengan radius 2 kali 2 meter dengan pengulangan sebanyak 30 kali. Koloni karang dicatat dengan informasi genera dan diklasifikasikan ke dalam 7 kategori pemutihan. Berikut merupakan tabel 1 kategori pemutihan karang. Selanjutnya yaitu ada ikan karang. Parameter ekologis ikan karang yang diamati adalah keragaman jenis, kelimpahan, dan biomasa dengan visual sensus. Suhu permukaan laut didapatkan dari data satelit NOAA Coral Watch Virtual Station 2016 di perairan Gili Matra. Peningkatan SPL dimulai semenjak Desember 2015 dan memuncak hingga terpanas pada bulan Mei 2016 dengan suhu 30,5 derajat Celcius. Kenaikan suhu sudah mulai terjadi pada bulan September 2015 sampai pertengahan tahun 2016. Dampak dari perubahan suhu ini menyebabkan adanya pemutihan karang di TWP Gili Matra. Nanti ada di gambar 3. Dari hasil pengamatan pemutihan karang didapatkan komposisi dari koloni karang yang terkena pemutihan sebesar 50%, kondisi pucat 18%, dan kondisi normal 31%. Kondisi karang yang baru mati akibat pemutihan karang hanya ditemukan sekitar 1% dari jumlah koloni karang. Berikut merupakan gambar 3 komposisi pemutihan karang di TWP Gili Matra. Pengamatan pemutihan karang di TWP Gili Matra dilakukan pada 6 lokasi, yaitu Airwall, Bounty Wreck, Corner Reef, Manowal, Sunset Reef, dan Teluk Madan. Pemutihan karang tertinggi dengan persentase rata-rata di atas 60% ada pada lokasi Sunset Reef, Bounty Wreck, dan Teluk Madan. Pada Teluk Madan, juga ditemukan karang mati yang disebabkan karena pemutihan karang sebesar 2%, sedangkan kondisi karang normal paling banyak ditemukan pada lokasi Corner Reef sebesar 48%. Berdasarkan genera, karang yang ditemukan di TWP Gili Matra, terdapat 31 genera karang keras yang teridentifikasi terkena pemutihan karang dan 1 genera tidak terkena pemutihan karang. Genera yang banyak ditemukan dalam kondisi memutih di TWP Gili Matra adalah genera Acropora, Helipora, Cytopora, dan Poecilopora. Genera Acropora, Stylopora, dan Poecilopora merupakan genera yang sangat rentan terhadap pemutihan karang. Implikasi dari pemutihan karang di TWP Gili Matra menyebabkan tutupan karang mengalami penurunan, namun tidak signifikan, serta penurunan signifikan rekrutmen karang dari 6,66 IND M1 lebih kurang 1,04 SE di tahun 2012 menjadi 1,41 INDM 1 lebih kurang 0,16 SE di tahun 2016.
Dampak pemutihan karang juga berimbas pada rekrutmen karang yang mengalami penurunan di semua lokasi pengamatan antara tahun 2012 dengan 2016 yang terdapat pada gambar 8. Biomasa ikan karang di beberapa lokasi mengalami penurunan seperti di Bongkas Reef, Hans Reef, Gazebo Reef, Menobol, Romantic Reef, Good Heart, dan Bedshire. Namun, lokasi seperti Corner Reef, Shark Point, Sunset Reef, Terawangan Slot, Tanjung Shire, Teluk Madan, Ujung Shire mengalami peningkatan biomasa tahun 2016 dibandingkan tahun 2012. Hasil uji ANOVA dua arah menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan biomasa ikan karang antara tahun 2012 dengan 2016, baik antar tahun, lokasi, maupun antar pulau di TWP Gili Matra. Ikan karang dan terumbu karang memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat, di mana dalam proses koevolusi, ikan karang tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya terumbu karang sebagai habitatnya. Dampak jangka lama dari pemutihan terjadi jika susunan struktur terumbu karang secara fisik hancur akan berakibat pada penurunan keanekaragaman spesies ikan karang. Hasil data survei kelimpahan ikan herbivora mengalami penurunan, sedangkan biomasanya mengalami peningkatan, namun tidak signifikan. Sehingga kemungkinan proses recovery dapat berjalan. Baik, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan. Genera karang memiliki tingkat ketahanan terhadap pemutihan karang masing-masing yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rentan, sedang, dan resisten. Air Cord, Tanjung Shire, Corner Reef, Good Heart, dan Hans Reef merupakan lokasi dengan tingkat resisten yang tinggi dibandingkan lokasi lainnya, sehingga lokasi tersebut memiliki kemampuan untuk pulih lebih tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.